Halo semuanya, perkenalkan nama aku Saprida dengan NIM 2301126640 dan ini teman aku. Halo semuanya, nama aku Ali Anissa Putri Purba dengan NIM 23011112467. Nah, di sini kami akan membahas tentang ekspor kopi dari Indonesia ke China melalui ACFTA atau Asian China Free Trade Area. Nah, jadi pembahasan kita kali ini yaitu mengenai kerjasama ekspor kopi Indonesia ke China melalui ACFTA. Nah, jadi kita akan ngebahas sesuatu yang menarik, yaitu bagaimana kopi Indonesia bisa menembus pasar global, yaitu China lewat kerjasama perdagangan bebas ASEAN Free Trade Area atau ACFTA. Nah, Indonesia merupakan salah satu produsen kopi terbesar di dunia. Tapi yang menariknya, pasar kopi di China lagi naik daun banget. Berdasarkan jurnal dari Kontra Iladin dan Deli Agustina tahun 2020, konsumsi kopi di China naik tajam setelah ACFTA mulai berlaku, dan hanya 1 gram per kapita sebelum 2010 menjadi 47 gram per kapita di tahun 2010. Jadi kerjasama ini tidak hanya sekedar ekspor kopi biasa, melainkan tentang strategi Indonesia memanfaatkan peluang ekonomi kawasan Asia Timur. Nah, kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai apa itu ACFTA dan kenapa itu penting untuk kopi Indonesia. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang pembahasan ekspor kopi, kita pahami dulu apa itu ACFTA. ACFTA atau ASEAN Free Trade Area merupakan perjanjian perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN dan China yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2010. Nah, menurut jurnal Raja Mansur Hasibuan tahun 2022, ASEAN bertujuan untuk menghapus dan menurunkan tarif antar negara anggotanya supaya arus barang dan investasi itu lebih lancar. Artinya, produk Indonesia termasuk kopi bisa masuk ke China tanpa hambatan tarif yang tinggi. Nah, efektifnya itu besar banget bagi sektor pertanian dan perkebunan karena harga jualnya di negara tujuan jadi lebih kompetitif. Itulah mengapa berdasarkan jurnal Konita tahun 2020, setelah ACFTA berlaku, ekspor kopi Indonesia ke China ini melonjak lebih dari 5 kali lipat dibandingkan tahun 2010. Nah, jadi siapa aja sih yang terlibat dalam ekspor kopi ke China ini? Tentu adalah pemerintah China dan juga pemerintah Indonesia. Nah, dari pemerintah Indonesia sendiri itu tentu ada petani dan koperasi kopi seperti dari Aceh, Toraja, Lampung dan Jawa Barat. Selanjutnya itu ada eksportir besar seperti PT Kapal Api Global, Eskelso dan Asa Coffee yang berperan mengelola dan mengirim produk ke luar negeri. Nah, pemerintah Indonesia juga berperan aktif melewat Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian yang memfasilitasi sertifikasi dan promosi. Nah, kalau dari sisi Cina itu ada importir besar, distributor kopi serta jaringan kafe seperti Luckin Cafe, Starbucks China dan Arabian Shanghai. Nah, berdasarkan dari jurnal Novianti dan Gunardi tahun 2025, kerjasama seperti ACFTA ini melibatkan bukan hanya hubungan antar negara, melainkan kemitraan bisnis lintas sektor yang saling menguntungkan. Nah, jadi petani di Indonesia bisa terkoneksi langsung dengan pasar premium di China. Nah, selanjutnya kapan dan gimana perkembangan hubungan kerjasama Indonesia dengan China ini? Nah, ACFTA pertama kali ditandatangani pada tahun 2002 dan mulai berlaku efektif di tahun 2010. Dalam jurnal Konita tahun 2020 dijelaskan bahwa sejak ACFTA diberlakukan, volume ekspor kopi ke Indonesia ke China meningkat signifikan. Sebelum ACFTA, ekspor kopi Indonesia ke China itu hanya 371 ton per tahun 2006 hingga 2009, tapi setelah ACFTA berlaku naik menjadi dari 2.100 ton per tahun pada tahun 2010 sampai 2018. Nah, nilai ekspornya pun meningkat dari sekitar 623.000 dolar menjadi 4,6 juta dolar Amerika Serikat. Perjanjian ini itu terus berkembang seperti versi terbarunya ACFTA 3.0 yang disepakati pada tahun 2025 berdasarkan jurnal Hasibuan tahun 2022. Versi ini mencakup aspek baru seperti ekonomi digital, perdagangan hijau, dan integrasi rantai pasok. Nah, jadi peluang ekspor kopi Indonesia ini semakin luas, tidak
nggak hanya lewat jalur konvensional tapi juga lewat platform digital. Nah, masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu dari mana dan kemana kopi Indonesia ini diekspor. Nah, kopi Indonesia itu berasal dari berbagai daerah unggulan seperti Arabian Gayo di Aceh, Robusta Lampung, dan Troja Sulawesi. Nah, proses ekspor biasanya dilakukan dari pelabuhan besar seperti Tanjung Priok, Belawan, dan Tanjung Perak. Tujuan utama di Cina antara lain seperti pelabuhan Shanghai, Guangzhou, dan Beijing. Nah, dari sana kopi kita itu disebar ke jaringan kafe, hotel, restoran, dan juga supermarket pasar. Nah, contohnya yaitu kayak Alkos Sumatera Kopi pernah mengekspor Arabica Kerinci ke China untuk disajikan di kafe specialty di Shanghai dan Guangzhou. Lalu ada Asa Coffee yang rutin dikirim ke Guangzhou dan produk mereka dipakai di kafe lokal. Nah, yang terakhir itu ada Luckin Cafe, jaringan terbesar di China yang menggandeng produsen Indonesia di bahan menu coconut latte. Jadi kopi Indonesia udah punya tempat tersendiri di pasar minuman premium di China. Nah sekarang gimana sih proses ekspornya? Nah, proses ekspor kopi ke Cina lewat ACFTA itu cukup sistematis. Yang pertama, petani kopi di Indonesia melakukan panen dan pengolahan awal, yaitu pulping, drying, dan roasting. Nah, kemudian yang kedua, eksportir menyiapkan dokumen ekspor dan sertifikasi, termasuk Certificate of Origin Form E yang wajib untuk dapat tarif 0%. Nah, yang ketiga, kopi dikirim lewat pelabuhan besar menggunakan kontainer laut. Dan yang keempat, di Cina kopi diterima oleh importir besar lalu disebarkan ke kafe, restoran, dan pasar retail. Nah, menurut Konita tahun 2020, mayoritas kopi yang diekspor adalah jenis green bean HS 090111 dan roasted coffee yaitu HS 090121. Selain itu, jurnal Novianti dan Gunardi tahun 2025 juga menegaskan pentingnya peran digitalisasi dalam ekspor modern, di mana penjualan kopi Indonesia kini mulai menjangkau pasar Cina lewat platform seperti Alibaba dan JD.com. Nah, sekarang kita lihat nih datanya biar lebih kebayang seberapa besar sih dampak ACFTA terhadap ekspor kopi kita. Yang pertama, ada tahun 2006 sampai 2009, volume ekspor per tonnya itu sampai 371 ton dengan nilai ekspor USD sebanyak 623.000 USD dan konsumsi kopi Cina per gram kapitanya 1 sampai 3. Kemudian tahun 2010 sampai 2018 volume ekspor per tonnya itu 2.132 ton dengan nilai ekspor 4.631.000 USD dan konsumsi kopi Cina gram per kapitanya 47 gram per kapita. Dan kemudian tahun 2024 volume ekspor per tonnya itu kurang lebih 3.800 ton dengan nilai ekspor lebih kurang 8 juta USD dan konsumsi kopi Cina gram per kapitanya lebih kurang 60 gram per kapita. Nah, ini tuh bersumber dari Konita tahun 2020, BPS 2023 dengan ICO Report 2024. Artinya sejak ACFTA berlaku, volume ekspor kopi meningkat lebih dari 5 kali lipat dan nilai ekspor hampir 8 kali lipat. Nah, ini tuh bukti nyata kalau perdagangan bebas bisa memberikan efek positif kalau dimanfaatkan dengan benar. Tapi buat memanfaatkan peluang ini, Indonesia juga harus siap di dalam negeri. Nah, menurut Novianti dan Gunardi tahun 2025, tantangan utama ada di kualitas produk, sertifikasi, dan daya saing harga. Langkah yang dilakukan pemerintah antara lain: 1. Pelatihan petani dan koperasi kopi agar paham standar internasional. Kemudian yang kedua, ada penerapan sertifikasi mutu dan organik. Ketiga, pemanfaatan sistem resi gudang atau SRG untuk pembiayaan petani. Dan yang terakhir, ada promosi kopi Indonesia di pameran internasional seperti China International Import Expo atau CIIE di Shanghai. Dengan cara ini, kopi Indonesia itu bisa punya posisi yang kuat di pasar Cina, baik dari segi kualitas maupun citra produk. Nah, ACFTA 3.0 yang baru dirancang pada 2025 memberikan ruang lebih luas bagi perdagangan modern. Raja Mansur Hasibuan tahun 2022 menuliskan bahwa ACFTA 3.0 akan memperkuat integrasi digital ekonomi, green trade and
e-commerce cross border. Nah, bagi kopi Indonesia ini artinya peluang untuk menjual langsung ke konsumen Cina lewat platform digital, standar mutu lebih mudah diakses dan disesuaikan, serta hambatan non-tarif makin kecil karena sertifikasi makin diakui antar negara. Kalau semua peluang ini dimanfaatkan, nah bukan gak mungkin kan kopi Indonesia bisa jadi brand kuat di pasar Asia Timur. Nah, dari semua pembahasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa kerjasama ekspor kopi Indonesia ke China melalui ACFTA memberikan dampak besar dan nyata. Berdasarkan jurnal Konita tahun 2020, volume ekspor kopi meningkat tajam setelah ACFTA diberlakukan. Dan menurut Hasibuan tahun 2022, penguatan ACFTA 3.0 membuka jalur perdagangan digital dan hijau. Dan berdasarkan Novianti dan Gunardi tahun 2025, keberhasilan ekspor kopi juga sangat bergantung pada kesiapan domestik, terutama dalam hal mutu, sertifikasi, dan promosi. Nah, intinya ACFTA ini sebenarnya bukan cuma untuk bebas tarif, tapi tentang bagaimana Indonesia bisa memanfaatkan peluang globalisasi dengan cerdas dan berkelanjutan. Kopi kita bukan cuma dinikmati di warung, tapi juga di kafe mewah di Shanghai, Beijing, dan Guangzhou. Terima kasih. Baik, sekian penjelasan dari kami. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah wawasan serta manfaat bagi kita semua mengenai ekspor kopi Indonesia ke China melalui ACFTA. Thanks for watching. Tinggal pilih tempat tong honeymoon di Paris, di Inggris atau tong di